Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada ad-darsut tasi'. Antum buka halaman 38. Shadaqatut tatawwu'i. Ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Shadaqatut tatawwu'i. Sedekah tatawwu'. Nah, sebelum kita masuk pada pelajarannya, apa yang antum ketahui tentang sedekah tatawwu'? Akan Ustaz jawab, tatawwu' itu sama dengan maknanya as-sunnah. Yang mana tatkala kita mengerjakan akan mendapatkan pahala, dan tatkala kita meninggalkannya maka tidak akan mendapatkan dosa. Apa hukumnya? Hukmuha yang ada di dalam kotak itu atau visual kertas, shadaqatut tatawwu'i mustahabbatun fi jami'il awqat. Sedekah tatawwu' itu mustahabbah, disukai, disunnahkan kapanpun itu. Wala siyama waqtal hajah, terlebih lagi di waktu yang sangat membutuhkan untuk sedekah. Wa qad jaa'a al-hathu 'alaiha fi kitabillahi ta'ala, dan sungguh telah datang dari anjuran Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara firman Allah adalah sebagai berikut, famin dzalika qauluhu ta'ala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pinjaman tadi ad'afan katsirah, dengan kelipatan yang banyak. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sedekah tatawwu' itu hukumnya sunnah. Mengapa? Karena dalam ayat ini tidak ada perintah yang menegaskan maupun ancaman dosa bagi orang yang meninggalkannya. Makanya hukumnya adalah sunnah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man tasaddaqa bi'adlin au bi'adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yaqbalullahu illa at-tayyibah fa innallaha yataqabbalaha au yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, man tasaddaqa bi'adli tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan sebiji korma, min kasbi thayyibin, dari suatu hal atau dari pendapatan atau dari nafkah yang halal, yang bagus, thayyib, wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima kecuali yang baik. Fa innallaha yataqabbalaha biyaminihi, maka sesungguhnya Allah yataqabbalaha, menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala merawat sedekah tadi li sahibiha, untuk pemiliknya, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana seseorang dari kalian itu merawat kuda kecilnya, hatta takuna mithlal jabal, sampai seperti suatu gunung. Diberatkan di sini tatkala seseorang itu bersedekah dari hasil yang bagus, maksudnya hasil yang halal, kemudian
Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan pahala sedekah tadi, dan Allah Subhanahu wa taala akan merawat pahala tersebut dan dikembangkan menjadi pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana diibaratkan seperti seorang yang memiliki kuda kecil kemudian dirawat, dikembangkan hingga menjadi kuda yang banyak. Nah, seperti itulah perumpamaan bagi orang yang bersedekah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil akhar, dan pada hadis yang lain, innas shadaqata la tatfi'u ghadabar rabbi, sesungguhnya sedekah itu memadamkan api murka Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfa'u maitatassu, dan juga mencegah kita mati dalam keadaan jelek. Nah, ini hukumnya dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian kita masuk pada halaman 40 atau 39. As-shadaqatu 'alal aqarib, sedekah untuk karib kerabat. Yustahabbu lil muslimi, disukai bagi seorang muslim, as-shadaqatu 'alal muhtajina min aqaribihi, sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan dari para kerabatnya. Alladzina la tulzimuhun nafaqah 'alaiha, yang mana dia tidak menanggung atau membiayai mereka. Ka'amamihi, seperti para paman-pamannya dari sisi bapaknya, wa akhwalihi, dan paman-pamannya dari paman maupun bibi dari sisi ibunya, wa zaujatu ala zaujihal faqir wa ghairiha, dan juga seperti seorang perempuan atau seorang istri yang menafkahi suaminya yang fakir, yang miskin, wa ghairiha, dan yang semisalnya, di mana mereka pada dasarnya itu tidak memiliki ikatan saudara kandung. Nah, makanya disebut apa? Aqarib. Wadzalika afdal, dan hal yang seperti ini itu lebih utama, minas shadaqati ala ghairihim, daripada sedekah kepada selain mereka. Maksudnya selain dari kerabat kita dan juga orang yang seperti saudara kita. Qala ta'ala yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah, seorang yatim yang memiliki kerabat terdekat. Makanya tatkala kita misalkan mempunyai saudara yang dia itu yatim, maka hendaklah kita lebih utamakan dia daripada orang lain dahulu. Maksudnya di sini orang lain yang bukan kerabat kita. Wa fil hadis, dan dalam hadis, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Pada suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan ataupun bersabda, sedekah kepada orang miskin itu adalah sedekah, dinilai satu sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahimi, dan sedekah kepada karib kerabat, dzirrahimi itu karib kerabat, ithnatan, dianggap dua pahala, sedekah wa sillah, dianggap pahala sedekah dan juga dianggap pahala menyambung silaturahmi. Maka sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada karib kerabat kita dahulu yang terdekat, barulah kita keluar kepada selain karib kerabat kita. Nah, kita sudah tahu hukumnya, dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan siapa yang lebih afdal untuk menerima sedekah tatawwu'. Nah, sekarang kita masuk pada adabus shadaqah, adab bersedekah. Lis-shadaqati adabun katsiratun, untuk sedekah itu memiliki adab-adab yang banyak. Minhal wajibu, diantaranya ada yang wajib, wa minhal mustahabu, dan diantaranya ada yang sunnah. Fa'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim ayyatakhallaqa biha, untuk berakhlak seperti ini. Maksudnya dia memiliki adab tatkala bersedekah, baik itu adab-adab yang wajib dan juga adab-adab yang sunnah. Faminal adabil wajibati, dan diantara adab-adab yang wajib tatkala bersedekah, yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Ustaz akan singkat. Yang kedua, ijtinabul manni wal adza, menjauhi rasa pamer dan juga
memperlihatkan apa yang sudah kita berikan kepada si fakir tadi atau orang yang kita berikan sedekah kepadanya, maka hal tersebut dapat memberikan adza, yaitu gangguan, mungkin bisa di dalam hatinya muncul rasa tidak srek, tidak enak, atau mungkin dia merasa tersakiti hatinya dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni, dengan rasa pamer, wal adza, dan menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Ini adalah dua adab yang wajib. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, yang kedua adalah ijtinabul manni wal adza. Kemudian wa minal adabis mustahabbah, dan di antara adab-adab yang disunahkan yang pertama adalah al-intiqa min malihi ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaihi. Al-intiqa minal mal, memilih dari hartanya, ahallahu, yang paling halal, wa ajwadahu, dan yang paling bagus, wa ahabbahu ilaihi, dan yang paling dia sukai. Jadi tatkala antum ingin bersedekah, kalau bisa diusahakan bersedekahlah dengan sesuatu yang antum sukai dan juga itu halal, paling bagus dan halal. Itu yang pertama. Yang kedua, al-israr bi ikhrajiha. Hanya sampai sini ya. Al-israr bi ikhrajiha. Tidak usah diselesaikan sampai akhir. Tatkala kita bersedekah juga sebaiknya kita rahasiakan sedekah tersebut. Karena tatkala kita bersedekah dengan cara ataupun adab seperti ini, maka kita masuk ke dalam golongan 7 orang yang dinaungi tatkala di akhirat kelak. Yaitu seseorang yang mana tatkala bersedekah diibaratkan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya tatkala kita bersedekah, jangan sampai orang lain itu tahu apa yang kita sedekahkan, atau jangan sampai orang lain tahu kalau kita telah bersedekah. Kemudian yang ketiga, al-iktsar minas shadaqah fi awqatil hajah, memperbanyak sedekah pada waktu-waktu yang membutuhkan. Nah, terlebih sekarang kita lihat dalam masa pandemi atau wabah seperti ini, kita mungkin bisa, apabila memiliki harta yang berlebihan, kita sisihkan harta kita sedekahkan untuk orang yang membutuhkan. Wal awqatil fadilah ka Ramadan, dan waktu-waktu yang utama seperti tatkala bulan Ramadan. Nah, tatkala bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah juga, karena mengapa? Tatkala bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan lebih banyak, berkali-kali lipat. Ini keutamaan yang ketiga. Yang keempat, ikhrajuha biti binafsin bitayyibin nafsi atau bitayyibi nafsin minhu. Tatkala mengeluarkan itu dengan hati yang baik. Maksudnya kita tidak serta-merta mengeluarkan sedekah tersebut dalam rangka untuk riya, agar dilihat orang lain, maupun sum'ah, agar didengar orang lain, dan juga dalam keadaan kita mampu untuk bersedekah. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk bersedekah, maka mungkin bisa diganti dengan sedekah yang lainnya, mungkin doa, mungkin zikir, dan amalan-amalan ibadah itu termasuk juga dalam perkara sedekah. Nah, maksudnya tayyibi nafsin. Nah, di sini antum dalam keadaan siap, jadi punya harta yang mana mampu untuk disedekahkan. Kalau misalkan dalam keterpurukan, nah maka tidak dianjurkan, karena mungkin bisa jadi antum lebih membutuhkan harta tersebut. Yang kelima, tanwi'us shadaqah hasba hajatil fuqara. Yang kelima adalah menentukan jenis apa yang akan kita sedekahkan bagi kebutuhan si fakir atau fuqara. Hasba hajatil fuqara. Idz la taqtasiru shadaqah, bahkan sedekah itu tidak hanya terbatas, la taqtasiru, tidak terbatas hanya pada ala daf'in naqdi lil fuqara,
yaitu memberikan. Daf'i itu memberikan an-naqd, uang, kepada orang-orang fakir. Jadi tatkala kita bersedekah, kita juga memperhatikan keadaan si fakir. Apa yang sebenarnya dia butuhkan, apakah makanan maupun pakaian maupun uang. Jadi kita sesuaikan agar nanti apa yang kita sedekahkan bermanfaat sekali bagi si fakir tadi. Dan jangan lupa tatkala kita bersedekah tadi, hendaklah kita menjauhi rasa riya dan sum'ah. Karena dua hal tersebut bisa membatalkan apa yang kita sedekahkan. Riya dan sum'ah itu termasuk dalam syirik kecil, dan kesyirikan itu bisa membatalkan amalan yang terdapat padanya syirik. Nah, ini saja untuk pelajaran kita kali ini pada ad-darsus tasi', pelajaran yang ke-9 tentang shadaqatut tatawwu'. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.